syarifah. Dan sekali dengan wanita muda daripada ahli bait. Tapi siapa yang jadi suaminya? Ahli bait. Dan daripada kiai, ulama dan sebagainya. Sebab pada ibu atau kena agama di atas daripada segala galanya dan berikutnya ibu dan berikutnya baru nasab urutan yang ketiga. Nah, jadi Arab sama Arab, Bani Hashim dengan Bani Hashim, Syarifah dengan Sayyid atau juga dengan Habib itu sekufu. Sementara kalau seandainya si perempuannya Syarifah, laki-lakinya walaupun daripada Arab itu tidak sekufu. Ataupun juga laki-lakinya Arab tapi dengan wanitanya Quraisyah itu juga memiliki martabat yang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali tanazulatu akhirha. Tiga perkara jangan kau tangguhkan. As-salatu idza atat ay dakhalat waqtuha wal janazatu idza hadarat. Janazatu idza hadarat di sini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama yang kalau pada saat jenazah sudah siap untuk dilaksanakan, untuk disumbangkan. Yang kedua makna daripada hadarat itu kalau sudah kita pastikan kematiannya. Jadi kita bersandar inkan khairan wa khairan tuqaddimunaha wa inkan syarran fa syarran tad'una al-fafiqam. Kalau seandainya si mati itu daripada orang yang baik, maka kebaikan yang akan kita persumbangkan, yang akan kita berikan kepadanya. Jadi tidak betul kalau kita tangguhkan, karena sudah meninggal dunia. Apa kira-kira? Nunggu anak, nunggu ibadah, nunggu bapak, nunggu mak yang akan menyambutnya nanti di alam akhirat dengan rahmat dan maghfirah dan juga dengan belayan kasih sayang daripada Allah Subhanahu itu tentu lebih afdal daripada kehidupan di dunia. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam hadis, wafat kubur itu tidak kubur daripada dua keadaan, rawdatul min riyadil jannah, rawdatul min hufadil niran. Itu yang menantikan jasa seseorang, ya imam kebun aman daripada taman-taman surga, atau juga liang kubur daripada api neraka, atau hufratul min hufadil niran. Jadi kalau seandainya dengan simak kita daripada akhir, tentu tidak ada untungnya, tidak ada baiknya, tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya dengan berkuburan dan pemakaman daripada seseorang itu kita tangguhkan, sebab Allah yang kandung lahu aulaha. Diceritakan seorang ibu saat ketika anaknya meninggal dunia, dia sedih sekali. Betul-betul suasana rasa sedih dan bukan tidak sedih sungguh, betul-betul sedih, betul-betul berduka cita. Jadi satu-satunya cara dan juga satu-satunya harapan, bahkan itu sebagai harapan yang terakhir untuk mendapatkan bantuan dan pertolongan kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi diceritakan dengan perempuan itu dan mengeluh dan mengadukan tentang keadaannya kepada baginda Nabi. Qila dikatakan dalam riwayat tersebut, nanti kita suruh wanita yang sudah mati tadi itu ternyata dia hidup kembali. Jadi sebagaimana Allah telah menghidupkan orang-orang yang meninggal dunia dengan Rasulullah SAW, menyembuhkan orang yang buta dan juga menghidupkan yang sudah mati dengan izinnya Allah. Begitu juga Allah anugerahkan kemudahan tersebut kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi sebagai nyatakan perempuan tadi itu hidup, maka pada saat itu ditawarkan kepadanya, nak hidup dengan mak dan ayahkah atau bagaimana? Apa jawabannya? Jadi kata perempuan yang sudah mati yang dihidupkan kembali tadi itu, wajadullah arhamu bi. Saya temukan saya temukan Allah lebih pengasih dan penyayang daripada mak dan ayah, daripada kedua ibu bapak saya. Saya temui setelah mati dari itu, ternyata Allah lebih pengasih, Allah lebih penyayang daripada kedua ibu bapak saya, dan dengan perusahaan itu kita dimandikan. Ini hakikat yang sebenarnya. Jadi kalau seandainya dengan yang meninggal dari pada akhir, maka bukan suatu sikap yang bijak kalau sampai dengan kita menangguhkan dengan pemakamannya. Terserah dengan tasya mana satu, pemakamannya, penguburannya, penyimpanannya, masih bantuan tak berguna. Karena kalau
disimpan itu simpan dalam almari kan. Simpan. Sama juga dengan bahasa kita dikata buang sebagiannya. Buang nasi. Kasih kalau dibuang tuh, maksud kami kalau buang itu lah. Kurang kan apa? Tapi kalau dibuang tuh obat dia lah kalau masuk. Ini juga kalau simpan, katanya ada disimpan dah. Simpan di mana? Kalau kami dikuburkan atau bahasa sebagian itu dimakamkan. Sudah dimakamkan, sudah dikebumikan, dimakamkan, dikuburkan. Jadi kalau disimpan itu memang tak ada langsung. Kita guna bahasa disimpan. Simpan itu kan tadi masukkan dalam peti es disimpan. Ada mati darah sunyi macam tu. Kalau tidak ada ahli keluarga yang menuntut, kalau meninggalnya di Arafah tidak ada keluarga kan masukkan dalam peti es dulu. Kadang-kadang sampai 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Betul sana, apa ada keluarga? Nah, timbul pertanyaan, agak-agak bukan lagi masuk dalam peti es itu kan? Masalah tu. Jadi kata si Juha, Arif pada susah-susah, Juha nih duit nih, beli kain kapan nih, beli nih, ini duit. Juha ternyata pergi ke pasar, balik daripada pekan, tak beli kain kapan pun. Hampir dia belikan 2 kain. Kain kasau, pakai kasau panjang, yang kita bentuk punggung, tusili. Dia belikan 2 kain kasau. Kenapa Juha? Kata kain mahal sekarang nih. Dan daripada susah-susah nanti tidak akan disiasat oleh muka dan nakir, lebih baik kita salib saja di kayu. Paling tidak aman daripada pertanyaan muka dan nakir. Betul juga kan? Insyaallah tabarakallah. Qala bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala jadi yang walaupun boleh-boleh saja dengan kita supaya di pertengahan waktu itu juga di akhirnya, asalkan dengan waktu supaya itu masih belum habis, akan tetapi orang yang melaksanakan supaya di penghujung waktu itu mendapatkan keampunan dari Allah. Tentu tidak akan ada keampunan kecuali karena taksir, tidak akan ada keampunan kecuali karena dosa, sebab orang itu pertama sikap ketidakperhatiannya, ketaksirannya, ketidakpeduliannya itu makna daripada ta'khir. Sebab kalau memang dengan kita ihtimam kita ambil berat tentang ibadah yang akan kita laksanakan, tentu akan kita laksanakan pada waktu. Maka pada waktu kita melaksanakan ibadah pada permulaan waktu, orang yang melaksanakan sembahyang pada waktu akan mendapatkan ridho daripada Allah. Ridho itu adalah segala-galanya, dengan surganya, dengan syafaatnya, dengan kausarnya, dengan bidadarinya, dengan rahmatnya, maghfirahnya, kebahagiaannya, nasrahnya, semuanya itu ada di bawah ridho daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi pada saat Allah tawarkan kepada surga, apakah hal raditum, apakah kalian dah restu dan ridho dengan pemberian yang aku berikan? Jadi kata mereka dijawab di surga, menjawab pakai fala narda, kami tidak restu, macam mana kami tidak ridho. Allah membaik wujuhana, kita kau wajah kami jadi ceria. Segala pemberian yang kau berikan, malah ainul ra'at, wala udunun sami'at, wala khatala qalbi bashar. Segala-galanya sudah kami nikmati dan juga segala-galanya sudah kami rasakan. Itu dengan kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang tidak ada tandingannya. Jadi yang walaupun seperti itu dengan jawaban daripada mereka, tapi ternyata itu masih belum sempurna. Allah berfirman, yang lebih daripada segala-galanya itu adalah ridhoya. Pada ashabu alaikum abada, aku akan mencurahkan keridhaanku dan aku tidak akan murka selama-lamanya. Tidak ada yang lebih berarti daripada ridho. Jadi kata Syekhuna Habib Omar pada masa kuliah yang terakhir beliau di Bogor, ada beberapa tahun yang lalu, ada masa orang Bogor, ini cerita sudah dalam 3, 4, 5, 6 tahunan. Jadi pada itu satu saja kita tampilkan dalam hidup, satu saja kita harapkan daripada amal ubudiyah yang kita laksanakan, kita dengan zikir, kita dengan sembahyang, kita tasbih, kenapa kita dijambut, kenapa kita pakai korban, kenapa dengan kita kadang-kadang yang pada kita beramal dengan sunnah, ada di antaranya yang tidak sunahkan dan tidak seirama dengan keinginan. Kalau keinginan kita tidak seperti itu, kadang-kadang akan menyesatkan menurut kita.
Tapi bagaimana boleh mudah kita laksanakan? Bagaimana dengan kita kalahkan nafsu dan juga kita kalahkan keinginan? Seperti pengajian tengah malam, kita kalahkan mata, kita kalahkan keinginan. Kalau ikut keinginan nyamannya sekarang di speaker Allahumma ahya wa amut. Sedap, nyaman kali paling kalau ada ikut. Masuk dalam selimut, Allah Akbar, sedap. Nyaman rasanya. Tidur jam-jam macam ni bukan pengajian. Masya Allah, tabarakallah. Jadi tidak semua kebaikan yang kita laksanakan itu ternyata mendapatkan sokongan daripada jiwa atau sokongan daripada diri. Kadang-kadang dia komplain kenapa dibangunkan tengah malam, kenapa disuruh sembahyang, kenapa disuruh berwudu, kenapa disuruh kesal, kenapa disuruh meratakan, kenapa disuruh berzikir, kenapa disuruh berwirid. Banyak perkara-perkara yang tidak disukai oleh jiwa raga kita masing-masing. Jadi di antara daripada ungkapan kata-kata baginda tentang surga dan neraka, Nabi kita bersabda, wa huffatil jannatu bil makarih. Dan Allah kelilingi, Allah liputi surga itu dengan benda-benda yang tidak kita suka. Bil makarih, benda-benda kita benci, kita tak nak seperti itu. Tapi kalau dengan neraka sebaliknya, syahwat, dengan naluri, dengan keinginan, dengan nafsu. Nah, seseorang yang mampu untuk mengamal, bahkan untuk mengalahkan nafsunya, daripada kemaksiatan dan kemungkaran yang dia ingini, daripada kemungkaran yang diinginkan, mampu untuk mencegahnya. Balasannya ibadah surga, wa nahan nafsa bil hawa, dan mencegah diri daripada kena hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, surga sebagai tempat kediamannya. Jadi daripada beberapa perintah hukum dan juga daripada pedoman hadis dan Al-Quran dan juga daripada bimbingan agama, dalam 90% itu ternyata daripada perkara-perkara yang kita sukai. Nah, jadi dibalik daripada ketidaksukaan kita itu, di sanalah letaknya restu dan ridho daripada Allah Jalla wa Ala. Nabi kita bersabda, permulaan waktu itu adalah keridhaannya Allah. Jadi agar Allah ridho, agar Allah restu dengan kita katakan apakah Allah dah ridho dengan kita, dengan pakaian kita, dengan makanan kita, dengan hidup kita, pergaulan kita dengan keluarga kita, dengan lingkungan kita, dengan politik kita, dengan jamaah kita, dengan masyarakat. Pertanyaan yang paling mustahil, kalau hanya dengan tuanku saja, kalau hanya dengan tuan sultan saja, kalau hanya dengan mak dan ayah saja, kalau hanya dengan lingkungan dan orang ramai saja, itu masih belum cukup. Jadi tidak masalah kalau pada saat Allah dah ridho, kalau semuanya membenci kita sekalipun, kebahagiaan itu sudah berada di genggaman kita. Apalah artinya restu daripada makhluk, ridho daripada orang ramai senang sekali. Mungkin itu dengan lakonannya, mungkin itu dengan sedih dan nyanyiannya. Semuanya tepuk tangan. Masya Allah, tabarakallah. Katanya Justin Bieber mau besar. Kadang-kadang sehari-hari tak ada bacaan, baca kitab ngantuk, tentu sudah malas. Kontak mau ambil akhbar lah, baca juga benda-benda macam tu. Jadi kenapa dia besar masih muda lagi? Jadi setelah buat konser yang terakhir kemarin itu katanya, Masya Allah, tabarakallah, ibadah tidak ada yang namanya pijen. Yang namanya ibadah itu adalah untuk sumber hidup. Selama kita tidak tahu apakah Allah harus dari Tuhan kepada kita, selama itu juga dengan kita akan melaksanakan ubudiyah kepada Allah Jalla wa Ala. Apa ayatnya? Tentang kata atau yakin itu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Situ ada yang katakan, ubud, ibadahlah kamu kepada Allah Jalla wa Ala sampai kamu meninggal dunia. Ada yang mengatakan kata yakin, yakin di situ yakin dan pasti kita telah mendapatkan restu dan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah yang kita targetkan. Sebab kalau yang kita targetkan itu duit masih sedikit, jabatan masih sedikit, pangkat masih sedikit, piring nasi, periuk nasi masih sedikit, kedudukan masih sedikit, perempuan masih sedikit, semuanya sedikit.
Tidak ada yang menandingi ridhonya Allah. Kalau Allah ridho, dapat duit, dapat harta, dapat jawatan, dapat kedudukan, dapat pangkat, semuanya. Kalau Allah dah restu, sebelum kita meminta pun Allah bagi. Kalau dah Allah ridho, kalau Allah dah ridho, segala-galanya kita inginkan akan diatur. Ya mudabbir dabbir, ya musahil sahil, ya muyassir yassir. Itu diantara daripada lantunan doa yang patut untuk kita mohon. Nah, supaya kita mendapatkan ridha Allah, dan ini di tangan kita masing-masing. Kita berasam tadi tentang taikib, tadinya azam tahun baru, azam baru apa tadi kalau ada kurang satu dengan tadinya. Jadi macam mana kita boleh berasam? Jadi kita letak pada matikan handphone. Kita letakkan pada urutan yang pertama sekali. Handphone. Kita letakkan pada urutan yang pertama ini begadang dengan malam. Kita tak nak tersia-siakan dan tercemarkan dengan apa saja. Sebab kita melawan mata, kita melawan mengantuk, kita melawan keinginan. Jadi jangan sampai diganggu sama handphone dan panggilan. Handphone itu siang cukup sampai pukul 9, cukup jam 11.30 malam. Ini kita nak untuk akhirat saja lagi. Sebab rugi pengorbanan kita datang jauh-jauh daripada Setiawang, daripada Taiping, daripada mulai Sungkai, jauh-jauh daripada Kucok, daripada Serpani, daripada Senawang, Bang Habib daripada Senawang jauh. Terus tinggal ku sama handphone, nanti kita larang handphone kerja akhir. Akan gara-gara dengan tergabung dengan Tuhan, jadi handphone dimatikan kembali. Masya Allah, tabarakallah. Ini di tangan kita. Gimana caranya? Satu saja kita usahakan semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan tadi malam kita sudah ada panduan ketaksiran itu dikatakan taksir, manusia dikatakan taksir, dikatakan lengah dan lalai. Ya kalau saat waktu kita tangguhkan karena hiburan, karena SMS, karena Facebook, karena suka dan yang seumpamanya. Tapi kalau pada saat kita ketiduran itu tidak taksir. Ya habis mau macam mana? Mata tidak bisa dikalahkan. Tertidur, tapi kita pun pernah tertidur tapi sekali aja. Gimana? Anak merasa butuh sekali. Begitu dapat hadis yang diriwayatkan tentang apa? Nabi kita ketiduran sampai subuh. Sekali aja, kita berkali-kali. Sebulan itu dalam berapa kali ketiduran sampai pukul 7, pukul 8 baru terbangun. Yang Nabi kita sekali tadi itu dijadikan sunnah. Katanya disunat nih, disunat itu sampai pukul 8 sampai terbit matahari. Nah, waktu Nabi kita balik daripada peperangan. Waktu Nabi kita kembali daripada peperangan, letih semuanya nanti makanya. Kalau biasanya pada saat Nabi kita tawarkan siapa yang nak khidmah, siapa yang nak buat atau menjadi wakil pada kaum semuanya mengacungkan tangan, pengacungkan tangan khusus ini semuanya angkat tangan. Kecuali pada malam hari itu semuanya senyum. Siapa yang nak jaga kawan-kawan pion semuanya. Tapi karena sudah tidak ada yang mau, akhirnya terpaksa juga Sayyidina Bilal mengatakan aku yang Rasulullah karena terlampau letih. Nah, itu saja kejadian yang disebut nanti kita pernah menanggungkan subaya sampai keluar waktu. Dan yang kedua pada peristiwa Khandaq, karena dikejar waktu mereka harus menggali parit, harus membuat parit atau lubang supaya musuh tidak leluasa untuk menyerang mereka di kota Madinah pada saat itu. Itu sampai hampir terbenam matahari. Ada riwayat mengatakan pernah 2 kali, dan kali yang keduanya pada waktu pada peristiwa Khandaq matahari itu ditangguhkan atau tenggelamnya ditahan oleh Allah Jalla wa'ala karena dengan baginda belum lagi melaksanakan sembahyang asar. Tapi riwayat yang sahih nanti kita melaksanakan sembahyang asar setelah maghrib. Kenapa? Karena itu dalam keadaan darurat seperti gempa bumi, tsunami, tenggelam, mencabar bahaya. Jadi kalau tidak nanti akan tercemarkan. Betul, dengan keselamatan tidak terjamin. Ini sudah masuk ruang operasi, orang sudah tidak boleh ditunda-tunda eksiden, masuk ruang operasi. Pada saat Nabi operasi, pada saat Nabi operasi, ternyata waktu sudah masuk maghrib, waktunya tak panjang mana. Ini masa pembedahan.
Kalau seandainya pembedahan dihentikan supaya maghrib dulu, takut waktunya akan habis, dia akan meninggal. Nggak boleh. Sebentar ya, enam sembahyang. Sudah, itu tak tahu hukum. Nah, itu diantara daripada keadaan bukan yang sangat boleh. Keadaan yang mewajibkan seseorang itu menangguhkan sembahyang daripada waktunya. Satu, kalau pada saat kita sedang merawat orang sakitnya, kalau kita takutkan orang itu akan mati. Yang kedua, untuk menyelamatkan orang yang sedang timbul tenggelam, ataupun juga dengan terjangan daripada tsunami, atau juga gunung berapi, atau juga gempa bumi. Jadi dalam rangka untuk kita menyelamatkan mereka, kalau kita tidak tolong, mereka akan mati. Jadi menyelamatkan jiwa raga manusia itu lebih dituntut daripada kita melaksanakan sembahyang tepat pada waktunya. Bahkan wajib kita tangguhkan sembahyang daripada waktunya kalau itu dalam rangka untuk menyelamatkan seseorang dalam bahaya. Tuh, Ridwanullah, awal waktu matikan handphone, matikan TV, matikan hiburan, hentikan semuanya. Nanti kita letak rekaman asal kamera, takut kalau ketinggalan, takut kalau gol pada waktu kita sembahyang. Masalahnya kita ini kaki bola, tak boleh tinggal. Pokoknya kalau segala-galanya kita boleh tinggalkan, semuanya kita tinggalkan. Bahkan juga diantaranya sembahyang akan kita tinggalkan kalau pada waktu kesebelasan kita ikut bertanding. Tak boleh, tak boleh. Ini Itali, ini Maradona, ini Rivaldo, ini Zakira, Rashid Yakini, Rashid Yakini yang pemain daripada Cameroon, atau daripada Nigeria, atau daripada Masjid Abdullah Arab Saudi, atau Masjid Abdul Ghani Mesir. Itu binatang-binatang yang tadi idolakannya tak boleh. Kalau tidak nonton, sebab di kesebelasan Arab gabungan daripada beberapa negara Arab, daripada Arab Saudi Masjid Abdullah, daripada Arab Mesir Masjid Abdul Ghani, dan juga dengan iparnya yang bernama Ikrami. Hebat semuanya. Kalau saya tidak ikut menonton, rugilah aku, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya dia nonton sampai semester 5. Nah, itu kalau seperti itu kita dapat kalahkan keinginan tadi itu, surga berasa. Itu mana wana anda sanin Allah. Teringin sungguh, masya Allah, tabarakallah, ini abuannya, ini balasannya, ini tidak ada tandingannya. Mampu kita kalahkan keinginan kita dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah, atau dalam rangka untuk melaksanakan sembahyang di awal waktu. Ridwanullah, pisang goreng nanti, minuman nanti, masakan nanti, sembahyang dulu awal waktu, akhir waktu itu adalah keampunannya Allah. Qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Ummu Farwah tentang sebaik-baik amalan Nabi kita bersabda sembahyang pada awal waktunya. Ini kata ulama, selain daripada sembahyang zuhur dan isya. Kalau sembahyang zuhur kemarin waktu panas, sunat kita tangguhkan, kita lambatkan sedikit. Dan selain daripada sunat isya itu ada tiap malam. Sebab isya tadi kita kerjakan kira-kira dalam jam 10-an, sepertiga malam yang terakhir. Selain daripada sunat zuhur dan isya, atau kita kerjakan pada awal waktu. Nah, ini yang kita katakan dahulu, dan ini yang tidak dipahami, bahasa semacamnya tidak dipahami oleh sebagian Salafi dan Wahabi. Salafi Wahabi kalau Nabi kita tak buat berarti haram. Pokoknya kalau Nabi kita tak pernah buat, Nabi kita tak pernah sebut, Nabi kita tak pernah baca, Nabi kita tak pernah laksanakan, hukumnya haram. Di antaranya maulid, Nabi kita tidak pernah merayakan perayaan maulid. Banyak benda-benda yang Nabi kita tinggalkan, bukan karena haram, bukan karena tidak boleh, tapi karena dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya kalau itu akan menyusahkan umat. Laula an asyuka, kalau bukan karena aku akan menyusahkan umat. Kalau tidak akan menyusahkan umat, niscaya aku akan melaksanakannya. Jadi misalnya seperti sembahyang, kenapa Nabi kita tidak laksanakan sembahyang pada pukul 10? Sebab akan menyusahkan umat. Kenapa Nabi kita tidak membros dan juga tidak menyikat, tidak menggosok gigi belah dengan kayu arat pada tiap salat? Sebab itu menyusahkan umat. Banyak lagi. Ini Ka'bah. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, laula anna qaumaki hadis sa'atin bil jahiliyati, kalau tidak mengingat
kaum kamu kalau tidak mengingat warga kamu baru saja meninggalkan zaman jahiliyah, Ka'bah ini akan aku runtuh dan aku bentuk sebagaimana bentuknya ikut fondasi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi karena mengingat untuk menjaga hati, untuk menjaga perasaan, di mana di sekeliling Ka'bah tadi itu terdapat tidak kurang daripada 300 berhala yang disembah sama mereka. Kalau Nabi kita runtuh Ka'bahnya, takut kalau ada yang murtad. Itu pertimbangan itu namanya al-muhafadzah 'alal masalih. Jadi untuk jaga maslahat, untuk menjaga hati, untuk jaga perasaan. Tak mengapa dengan kita mengalah dan mengorbankan yang kurang, yang lebih afdal. Kita mengorbankan yang lebih afdal. Jadi untuk menjaga perasaan seseorang. Jadi tak masalah, ya walaupun itu makhluk, tapi untuk menjaga perasaan hati seseorang itu sangat-sangat digalakkan. Jadi dengan tujuan untuk menjaga kestabilan akidah, untuk menjaga kestabilan umat, takut kalau ada yang tersinggung kalau seandainya dengan Ka'bah langsung dirompak dan dihancurkan, maka Nabi kita tidak jadi menghancurkannya. Bila dihancurkan setelah Sayyidina Abdullah bin Zubair berkuasa menjadi khalifah, maka pada suatu Ka'bah diruntuh dan dihancurkan dan orang pada ketakutan, semuanya risau dan takut kalau turun teror ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi dikatakan pada hari itu masyarakat Mekah semuanya berada di luar kota, semuanya keluar ke pegunungan jauh daripada lokasi tanah haram. Kenapa? Takut kalau akan berlaku apa yang pernah berlaku kepada pasukan Abraha. Allah turunkan burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Jadi yang pertama kali membongkar dengan menggunakan kapak dan menghancurkan Ka'bah adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair. Batu pertama dijatuhkan, batu yang kedua digugurkan. Mereka tengok, aduh, aman-aman saja, tak ada ababil, tak ada. Tengok, tak ada masalah, oke saja. Sehingga ketika batu tergugurkan atau tersingkirkan, maka dengan mereka ikut membantu Sayyidina Abdullah bin Zubair meruntuhkan Ka'bah. Beda, Ka'bah diruntuh untuk dihancurkan, dengan Ka'bah diruntuh untuk diperbaiki. Kalau untuk dihancurkan itu berarti penghinaan, tapi kalau untuk diperbaiki tidak ada masalah. Sebab tujuannya untuk membuat Ka'bah bentuknya segitiga, segi empat panjang yang tepat dengan fondasi Ka'bah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah selesai dibangun kembali, diceritakan tidak pernah ada dalam catatan sejarah tanah suci Mekah jumlah bilangan onta, lembu, kambing yang paling banyak disembelih sampai dengan peribahasanya kota Mekah itu banjir dengan darah hewan yang 3, binatang yang 3 daripada peristiwa itu. Jadi kata beliau, yang ikut membantu saya, yang ikut meruntuhkan dan membangunnya kembali, itu dipersilakan atau dimintakan untuk melaksanakan umrah syukran lillahi jalla wa ala. Kesimpulannya apa? Di banyak nih. Satu, Nabi kita tidak meruntuhkan Ka'bah karena atas pertimbangan untuk jaga hati dan perasaan, bukan karena tidak boleh. Nabi kita tidak cross gigi pada tiap kali sembahyang dan berwudu karena itu akan menyusahkan umat. Nabi kita tidak keluar pada malam yang ketiga, pada orang sudah terkubur ramai. Malam pertama segelintir dalam beberapa orang yang ikut melaksanakan sholat tarawih. Malam kedua tambah ramai. Malam ketiga masjid penuh dengan manusia, dibanjiri dengan para sahabat. Nabi kita tidak keluar pada malam ketiga. Apakah tidak boleh? Ini benar yang Nabi kita tinggalkan. Jadi kalau kita kaidahkan tiap yang Nabi kita tak buat berarti bid'ah, kita katakan itu kaidah yang tidak tepat. Kadang-kadang suatu benda tidak Nabi kita lakukan karena mempertimbangkan maslahatnya, takut kalau akan menyusahkan umat, takut kalau nanti ada yang terasa hati, takut kalau nanti akan diwajibkan. Jadi pada subuhnya Nabi kita kata la ya'fa ya min amrikum, sedikit pun tidak tersembunyi tentang kadang-kadang pada malam tadi itu kalau berkumpul ramai datang daripada segenap penjuru, tapi ternyata Nabi kita tidak keluar. Di Nabi kita tinggalkan jamaah pada malam yang ketiga. Jadi kalau kita ingin berdoman dengan kejadian tadi itu, maknanya
kalau kita katakan melaksanakan sesuatu yang tidak Nabi kita laksanakan itu berarti bid'ah, semuanya terbagi kepada satu perkara bid'ah. Kenapa? Sebab tarawih yang kita laksanakan sekarang ini, tarawih kita laksanakan secara berjamaah sampai ke penghujung bulan. Sedangkan Nabi kita melaksanakan salat tarawih berjamaah itu hanya 2 malam pertama saja. Malam pertama ada segelintir, malam kedua cukup ramai, malam ketiga Nabi kita tidak turun. Wah, itu sesuai betul dengan kita. Jadi kita ikut bicara misalnya. Jadi kita tarawih 2 malam saja, malam ketiga kita tak payah turun. Nah, kenapa? Sebab Nabi kita tidak bicara pada malam yang ketiga. Pedoman hukum untuk kita salat tarawih itu sudah ada. Salat, Nabi kita bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu pedoman untuk kita salat tarawih. Tapi secara berjamaah Nabi kita tidak pernah mengerjakannya secara berjamaah selain daripada 2 malam pertama saja. Itu satu perkara baru yang kita laksanakan. Tapi kenapa tidak dikatakan bid'ah? Sebab masih ikut pedoman hukum tentang jamaahnya. Nabi kita bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fardh. Supaya berjamaah dulu min Allah daripada sembahyang sendirian dengan 27 kali ganda. Kenapa tetap kita laksanakan tarawih sampai ke penghujung bulan? Sebab Nabi kita bersabda, barang siapa bangkit tahajud, bangkit tarawih, bangkit sembahyang pada malam Ramadan, imanan dengan penuh keyakinan dan juga dengan harapkan kejaran pahalanya di sisi Allah, akan terampunkan dosa-dosa kesalahannya yang telah lalu. Kita simpulkan berapa yang saya sebutkan itu. Satu, Nabi kita tidak menuntukkan Ka'bah karena atas pertimbangan untuk menjaga hati orang-orang yang baru masuk Islam. Nabi kita tidak bersiwak dan juga tidak bersiwak pada tujuh wudu dan sembahyang karena itu akan menyusahkan umat. Nabi kita tidak turun pada malam yang ketiga sebab khawatir kalau entar nanti akan diwajibkan dan kalian tidak akan mampu. Kemudian Nabi kita tidak menjawab pertanyaan, "Afi kulli amin ya Rasulullah?" Apakah haji diwajibkan pada tiap tahun? Nah, Nabi kita senyap. Apakah wajib haji dikerjakan pada tiap tahun? Ini benar Nabi kita tambuhan. Kalau nanti dengan kita laksanakan haji tiap tahun. Kalau kita katakan tiap benda yang Nabi kita tahu berarti bid'ah hukumnya kita melaksanakan haji tiap tahun. Nabi kita jawab kali ketiga, afikul amin, apakah haji wajib dilaksanakan pada tiap tahun? Nabi kita bersabda, lau qultu na'am la wajabat. Kalau saya katakan iya, niscayalah akan diwajibkan wala mastata'tum dan kalian tidak akan mampu. Jadi kesimpulannya apa saja? Untuk kaidah, untuk berdebat, sekedar untuk membackup diri saja. Mereka senantiasa menyalah-nyalahkan orang. Jadi bukan tiap sesuatu yang Nabi kita tinggalkan hukumnya haram. Kadang-kadang Nabi kita tinggalkan karena dengan berbagai pertimbangan. Maka untuk tidak menyusahkan kita, kenapa? Agar tidak diwajibkan kepada kita. Kalau saatnya Nabi kita kata iya, tentu akan menyusahkan pada atas taluhan asyadidum dan itu sukum. Ayat laula, ini yang kelima nih, dalil yang kelima. Kalau bukan akan menyusahkan umat, kalau tidak akan menyusahkan umat, laula an asyuka ala ummati, jikalau aku tidak akan menyusahkan umat, tentu akan aku perintahkan mereka mentakhirkan, menangguhkan sembahyang Isya sampai kepada sepertiga malam yang pertama. Sepertiga pertama pukul 10. Itulah sebagaimana saya katakan malam kemarin. Kalau sembahyang pukul 10, Allahu Akbar, sampai dengar baca Alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ujungnya menguap. Nama juga bukan kita kalau tak mengantuk. Siang dah letih, sepanjang hari kerja, terus tiba-tiba ngajar pukul 12 malam. Kalau tak mengantuk hebat betul. Cuman kita ada prinsip wanahan nafsa di Allah. Itu saja yang menguatkan. Tapi yang paling kawan-kawan sempat mengajar pun masih simpang lagi. Terus saya sambung lagi. Terus saya panggil sambung lagi. Kata mereka, mampu aja tuh. Cakap tak mampu. Jadi
Antum dan balik antum masih nunggu lagi di situ. Rupanya ada termen kedua lagi, ada termen pertama atau termen ada tahapan kedua lagi. Paling yang balik awal sudah aman karena jauh. Kalau Hasan Aziz, nah simak lagi dengan Hasan Aziz, simak lagi. Pada sholat bukan pada sholat isya, setelah pengajian pukul 12 malam. Makanya kita masih buat lagi. Alhamdulillah. Ingat, untuk menguatkan yang kedua, Nabi kita berjanji mata yang berjaga di jalan Allah itu tidak akan dijilat oleh api neraka. Lihat mata, Masya Allah. Gimana ceritanya? Dua mata Nabi kita bersabda yang tidak akan dijilat oleh api neraka. Ainun saharat fisabilillah wa ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis dengan takut kepada Allah dan juga dengan mata yang berjaga di jalan Allah. Jadi mata yang berjaga di jalan Allah, mengaji, ibadah, atau juga desok padan untuk menyelamatkan umat. Ini bukan untuk menyelamatkan fisikal umat, ini untuk menyelamatkan akidahnya umat, agamanya umat, masa depannya umat. Jadi kita mengalah, biar kita yang mengambil hati. Jadi kalau kita mempunyai satu target, jadi kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, saya dalam kehidupanku senantiasa terpancing untuk yang lebih tinggi, tidak pernah untuk mengambil yang di bawah. Kalau kita masih boleh dengan yang lebih, kita harus pilih yang lebih dan yang lebih daripada yang lebih. Jadi jadi gubernur, pakaian serba mewah, ini jubah ini saja dipakai, walaupun ada jubah yang lain. Kalau dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, baju yang mana, jubah yang mana, selendang yang mana, kain yang mana, kalau sudah dilihat, kalau sudah ternampak dengan mata sesiapapun, itu sudah buruk. Kalau ada orang tengok baju belah, itu berarti tidak buruk. Bukan 3, 4, 5 hari. Siapa saja kalau dia tengok belah pakai baju itu, besok sudah kena ganti. Kalau kita dengan kereta macam itu macam mana? Kena ganti kereta seban malam, seban hari tak boleh. Itu an-nafsu tawwaqah, jiwa raga yang tidak pernah puas-puas dengan kemewahan. Jadi terus lagi sampai khawatir kalau dengan duit gaji tunjangan sebagai gubernur Madinah selama lebih kurang dalam 7 tahun, takut kalau gaji tadi itu tidak cukup untuk keperluan perhiasan beliau saja. Mewah sungguh. Perut sudah lipatannya banyak, makan sepuas-puasnya. Kalau masuk restoran semuanya dipesan, makan ini, ayamnya, dagingnya, titiknya, bibitnya, burungnya, puyuhnya, udahnya, semuanya. Puas. Kolesterol naik, naik buncit perut. Ya Allah ya Rahman. Tapi pada masa jadi gubernur, Khalifah tak semacam itu. Sampai ada orang yang mampu untuk menghitung tulang rusuk beliau. Di sini ditanya kena terlampau kurus. Jadi kata beliau, ketika dunia sudah ada di tanganku, takat nafsi ilal akhirah, jiwa ragaku inginkan jauh lebih mulia lagi daripada khilafah, daripada duit. Orang semuanya kawin, semuanya tak ada yang terganggu dengan utang. Kita utang. Memang mewah hidup kita mewah, tapi mewah daripada sudut mana? Rumah yang kita beli berutang, kereta berutang, perang berutang, sampai kawin pun berutang. Ya. Hidup dalam utang. Itu dengan beliau zaman beliau semuanya ada. Yang tertunggak dengan hutang tidak ada, yang bujangan tidak ada, yang nganggur tidak ada, semuanya tidak lagi tergadaikan diri dengan masalah keuangan. Terpenuhi duit melimpah ruah. Itu yang dicatatkan oleh adik. Nabi kita kata adik, Anda tahu yang menyebabkan kamu tidak percaya dan tidak beriman dengan aku, sebab karena kamu melihat kami sedikit dan juga melihat keadaan kita lemah. Nanti akan tiba saatnya dengan umatku, seorang wanita akan musafir daripada Yaman atau daripada Kufah ke Mekah. La takhafu illallah. Tidak ada yang dia takuti kecuali Allah Jalla wa Ala. Jadi yang ketiga tadi kita katakan, ya adik, ini disebabkan karena masalah keuangan akan tiba nanti saja dengan umatku. Di saat mereka memberi sudah tidak ada orang yang menerima. Sehingga Adi mengatakan sudah kusaksikan 2 perkara dan pasti yang ketiga itu akan berlaku dan berlakunya di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz harapan
melimpah ruah. Jadi setelah dunia di tangan beliau, jiwa ragaku tidak merasa puas dengan kemewahan dunia sehingga dia inginkan kemewahan akhirat. Itu cerita daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Jadi kalau mata yang berjaga di jalan Allah untuk menyelamatkan rakyat, negara, balasannya surga atau tidak akan dijilat oleh api neraka. Lebih-lebih lagi mata yang berjaga untuk mengamankan akidah umat dan juga untuk menyelamatkan masa depan mereka. Ainun saharat, mata berjaga di jalan Allah. Nah, ini diambil oleh ulama Hanafiyah. Asbiru bil fajri, maksudnya laksanakanlah sembahyang subuh pada saat suasana sudah terang benderang. Isfar, terang benderangkanlah dalam rangka untuk melaksanakan sembahyang subuh. Makanya kalau Hanafi, kalau kita asuh pendapat, boleh kita tidur nyenyak sedikit. Sebab kalau ikut mazhab kita awal waktu, pukul 6 kurang subuh sudah azan. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi kira-kira pukul 6:30, 6:45 baru sembahyang. Kan lumayan setengah jam Anda kalau sambung balik. Azan berkumandang belum lagi, masih ada setengah jam lagi. Makanya kami di Bogor tidak langsung komat. Jadi kadang-kadang jemaah yang berkunjung ke Bogor ikut kebiasaan. Sini lepas azan komat, di sana lepas azan ada komat-komatnya. Bahkan ada orang yang turun ke aula, ke dewan atau ke tempat musala kita kosong. Sebab udah mendekat, tahu dah. Komat bila setengah jam, mereka memanfaatkan yang setengah jam itu nanti. Sebab nanti setelah bangun dikit panjang sampai terbit matahari. Daripada sedikit mengantuk sudah berdiri lagi kena dendam lah. Tapi dalam sambung azan tak kisah, azan berkumandang dia tidur sampai setengah jam setelah azan baru komat. Nah, jadi Allah kuliah mudah. Maksudnya apa? Maksudnya kita dalam keadaan yang seperti apapun tetap kita mendapatkan yang paling afdal. Kalau kita boleh pada waktu, itu namanya balas. Kalau terbangunnya agak lambat, nanti ada lagi hadis yang menyatakan afdal sembahyang subuh itu dikerjakan dalam suasana terang benderang. Tapi taklah terang benderang sampai matahari itu biji-bijian macam itu. Itu bukan terang benderang, itu siang namanya. Jadi jangan salah paham. Terang benderang itu maksudnya suasana sudah cerah, tapi matahari masih belum terbit, masih belum lagi masih dalam setengah jam. Jadi coba kalau kita nak tahu, kerjakan saja atau kita kumandangkan komat pada pukul 6.30. Itu suasana sudah terang, tapi belum terbit, matahari belum lagi, masih ada 45 menit baru terbit. Nah, pada masa itulah yang paling afdal menurut madzhab ulama Hanafiyah, berlandasan dengan hadis yang kita lihat di sini. Asfiru bil fajri fa innahu a'dhamul ajri. Jadi laksanakan sembahyang fajar dalam suasana terang benderang, sebab itu lebih besar pahalanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakunu alaikum umara. Akan ada nanti dengan pemimpin-pemimpin negara. Min ba'di yuakhiruna shalah. Ini pemimpin-pemimpin zaman dahulu. Pemimpin-pemimpin sekarang namanya atas sembahyang. Ini pemimpin zaman dahulu. Nabi kita bersabda nanti akan ada pemimpin-pemimpin kalian yang menangguhkan sembahyang daripada awal waktu atau daripada waktunya. Yuakhiruna sholata fahyalakum, yuakhiruna sholat fahyalakum wa hiya alaihim. Fasallu ma'ahum masallu qiblatan. Maksudnya jadi kalau ternyata dengan mereka menangguhkan sembahyang sampai ke penghujung waktu atau sampai keluar waktu, tetap saja dengan kita sembahyang di awal waktu dan juga tetap kita sembahyang dengan mereka. Wala fahiya lakum, maksudnya awal waktu, wahya alaihim, maksudnya dengan penangguhannya. Jadi pada saat kita melaksanakan sembahyang bersama mereka itu tujuannya untuk kita menjaga kestabilan politik, untuk kita menjaga ketentraman dan juga kestabilan umat. Kita ulang kembali perkataan yang kita sebut-sebut kemarin. Memang betul
kita pun juga akur. Memang sebagaimana dikatakan, dan kita pun juga menyokong sebulan-bulan sholat dan sepenuhnya. Tapi yang kadang-kadang kalau pada saat dengan kita mempertahankan yang hak tadi itu, kita akan ditimpa kepada suatu kemudaratan yang lebih parah. Ulama mengatakan amar ma'ruf nahi anil munkar hukumnya wajib, dan itu kewajiban tiap individu muslim. Jadi di antara daripada kewajiban kita itu adalah amar ma'ruf dengan nahi anil munkar. Wala ta'murun bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar. Begitu Nabi kita bersabda, hendaklah kamu melakukan amar ma'ruf dan juga mencegah daripada perkara munkar. Memang, tapi kata ulama, kalau amar ma'ruf kita nahi anil munkar tadi itu akan membawa kepada akibat yang lebih parah. Karena kita cegah, akhirnya kena tumpuk. Karena kita cegah, akhirnya masuk penjara. Nah, itu masuk penjara lebih parah daripada amar ma'ruf. Dalam keadaan semacam ini, ulama sepakat mengatakan sudah tidak diwajibkan amar ma'ruf kalau berdampak memberikan kesan negatif yang lebih parah daripada kemungkaran yang berlaku. Bukan kita akur demi untuk menjaga kestabilan politik, sebagaimana yang saya katakan tempoh hari, kekuatan daripada pihak kerajaan, kekuatan daripada pihak yang berkuasa itu tidak boleh dipandang remeh. Kalau pada saat kekuatan tersebut tersalah gunakan, dunia akan hancur, rakyat akan jadi kucang kacil. Tengok dengan Syria, gara-gara karena segelintir daripada pasukan ikut fatwa ulama yang membolehkan kita memberontak. Apa yang berlaku? Seketika ikut fatwa yang mengatakan boleh melawan kerajaan, kerajaan tidak tinggal diam, Bashir juga tidak tinggal diam. Bashir sama dengan bapaknya Saddam, sama dengan bapaknya Hafizul Asad. Hafizul Asad pun juga pernah satu perkampungan yang pada siang harinya bersih. Tak ada nampak tanda-tanda situ pernah ada kampung. Tak ada pohon, tak ada bangunan, tak ada warga, tidak ada. Di Polon habis, disikat habis. Itu dengan orang tuanya. Sadis. Ternyata dengan dia pun juga tidak berbeda dengan orang tuanya. Kenapa sampai berlaku yang semacam itu? Karena dengan kita mengikuti fatwa sebagai daripada ulama. Fatwa itu betul bukan salah, tapi tidak mempertimbangkan kita akan tertimpa kepada perkara yang lebih parah. Jadi bukan akur dengan pemerintahan yang zalim, tapi perlu dipertimbangkan. Jangan karena dengan melawan pemerintah rakyat akan menjadi binasa. Allah terus masa di Bogor kalau pengajian yang tapi bukan Bogor malam kan, tapi pengajian pukul 10 pengajian ada pagi malam di sana. Saya bisa 7.45 8.30 pengajian sampai pukul 10. Bila kalau ada nanti mau mengantuk atau tambah setengah jam lagi. Mana teman-teman? Jadi dia berhenti pukul 10. Buat sampai pukul 10.30. Anak kalau ada tengok ada orang mengantuk semacam itu, anak tambah lagi setengah jam. Antar berdosa besar karena tambah waktu jadi setengah jam. Kita yang mengantuk pada bahasa Indonesia. Jadi kalau kita tambah setengah jam, kita pun mau juga sama-sama mengantuk. Jadi kita tambah waktu di sini. Mana? Wan tadi sadar demokrasi. Mana? Wah yang lain. Maka daripada bagi Nabi, fasallu ma'ahum, ya walaupun di luar waktu. Untuk apa? Untuk menjaga kestabilan umat. Kalau tidak melanggar dengan pemerintah, dengan kerajaan, jauh. Dan tak ada tasgil, tak ada 40 hari, PBB tak ada, Bangladesh tak ada, Pakistan tak ada, India tak ada. Ada apa? Kita aman saja lagi ya. Nanti bikin apa? Jadi bukan kita tak menyokong perjuangan, akan tapi juga kena dipertimbangkan segala-galanya demi untuk maslahat terjadi maslahat umat. Tapi kita bersabda sembahyang saja kalian dengan mereka yang walaupun di luar waktu, tapi tadi sudah dilaksanakan pada awal waktunya. Jadi tentang di luar waktu, ya lakum nafilah. Yang kedua tadi itu, ya lakum nafilah. Wahya alaihim kesalahan. Wahya alaihim lahum
untuk sembahyang sholat Allah, karena kita mengerjakan untuk kali yang kedua. Kali pertama kita kerjakan di awal waktu, wahya alaihim, penambahan sembahyang daripada waktunya. Nabi kita bersabda, sembahyanglah bersama mereka masallu al-qiblata, selama mereka masih menghadap kiblat. Memberontak tidak boleh, revolusi tidak boleh, sebab itu akan berdampak negatif, akan memberikan kesan yang lebih parah dan juga yang lebih berat. Peristiwa Tanjung Priok, berapa puluh ribu mahasiswa yang terbunuh di zaman Soeharto. Peristiwa Momali, berapa yang terbunuh? Orang Islam itu adalah satu kekuatan, kerajaan adalah kekuatan. Kalau pada sebuah kekuatan itu ditumbuhkan, umat akan muncul dan binasa. Nah, Nabi kita bersabda, barang siapa melaksanakan sembahyang subuh dan asar, niscaya dia akan masuk surga. Al-Bardai, dua waktu sejuk. Sejuk yang pertama memang sejuk, subuh sejuk, apalagi kalau hujan sejuk. Hujan, namanya dalam selimut, tarik selimut, tidur lagi, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut lagi. Kadang-kadang amutnya saja, ahyanya tak ada. Coba perhatikan, pernah terpikir tak doa itu kenapa macam itu bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan mati. Padahal kita bukan nak hidup, kita nak mati pada masa itu. Mati macam mana? Nabi kita bersabda, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati, adiknya mati, mati kecil. Mati kecil itu adalah tidur. Seperti itu. Sebagaimana orang mati tidak sedar, orang itu juga seperti itu. Kadang-kadang cakap, dikira sedar, tanya mulut saja cakap. Mana? Subuh, tahu. Tak tahu, kita bangun. Nah, jadi tidur, anau akhul maut. Jadi doa tadi itu doa untuk tidur. Sepatutnya kan didahulukan tidur, baru bangun. Tapi doanya tidak macam itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku jaga dan tidur. Ahya wa amut, hidup dan mati. Kenapa? Sebab kata ulama, tidur itu bukan tujuan. Tujuan itu adalah hidup untuk kebaikan. Tujuan itu adalah untuk hidup, bukan untuk tidur. Tidur itu hanya setakat keperluan saja. Tujuan Allah ciptakan manusia bukan untuk tidur, tapi untuk hidup. Hidup untuk ibadah. Tapi bagaimana dengan tidur? Tidur itu sebagai satu keperluan saja, tapi dia bukan matlamat. Makanya itu pada masa kita nak tidur pun, doa yang kita baca dengan nama Allah aku hidup dan mati, atau dengan nama Allah aku jaga dan tidur. Pada kita nak tidur, tapi tidurnya dikebelakangkan. Limana? Karena bukan tidur yang menjadi matlamat hidup. Sumaqala baru Allah ila sholat ini kita sambut insyaallah pada malam Jumat. Besok kita tidur terus supaya malam Jumat kita tidak mengantuk. Ada sekarang soalan? Siapa yang paling berhak untuk menegur imam yang tersilap? Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, dia di ulul a'la minkum. Hendaklah orang yang berada yang ada di belakang itu orang-orang yang mengerti dan paham daripada kalian. Itulah yang paling berhak, bukan yang berhak untuk menegur dan juga mengingatkan, tapi juga berhak untuk menggantikan imam bila mana imam mundur. Jadi yang belakang sebab terus terlampau banyak habis. Akhirnya mana jadi salah. Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma
ditegur sama yang di samping, itu tak boleh meneruskan. Nyanyi jadinya. Dengan mana satu sana tegur sini tegur. Jadi yang tegur imam itu yang belakang imam. Itu yang paling bijak. Jadi ikut aturannya. Jadi jangan budak-budak kecil di belakang imam. Yang berada di belakang imam yang memang mampu dan memiliki kriteria untuk menjadi imam. Yang lain, Pak. Nanti hari raya Cina banyak limau, makan limau. Kenapa limau dibuang-buang? Kelapa orang Hindu makan kelapanya, tidak ada masalah. Dia tidak akan jadi kafir. Untuk itu bukan sembelihan. Tapi yang kesensitifan itu ada. Jadi mungkin kesensitifan seperti dengan rumah yang disalahgunakan, dengan kereta yang disalahgunakan, kesensitifan hati itu akan ada. Namun kalau hati kita terimbas dengan kesan negatif daripada makanan yang dimakan, sebab makanan tadi itu disajikan dalam rangka hari upacara ubudiyah atau ibadah mereka, mendewa-dewakan patung atau juga berhala atau seperti apa. Nah, takut kalau hati kita akan jadi gelap dengan sajian makanan yang disajikan sama mereka, yang walaupun daripada jenis-jenis makanan yang boleh dimakan secara hukum, makan saja. Limaunya kita makan, kelapanya kita makan, buah-buahnya kita makan. Tidak boleh kita memakan sembelihan daripada mereka. Baik. Kan Allah asal ceritanya wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila wala tashtaru bi ayatillahi thamanan wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Itu juga kadang-kadang ditafsirkan oleh sebagian daripada ulama seperti pada saat kita mensalawatkan Al-Quranul Karim untuk kita mendapatkan yang sedikit. La tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jadi macam manapun dan sebanyak apapun yang kita peroleh tetap tidak sebanding dengan Al-Quran kita lantunkan. Ada juga yang menafsirkan ayat tersebut itu pada saat dengan seseorang bukan iman dengan kufur. La tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Ayatillah yang telah pada kita baca, yang telah pada kita imani dan yang telah kita amalkan, itu balasannya adalah surga. Jadi tidak sepatutnya baik itu dengan ayat-ayat Allah atau juga dengan ilmu pengetahuan apapun yang nak disebut tetap saja tidak setanding dengan anugerah yang akan Allah berikan. Talabul ilm tetap saja. Satu, rezeki. Yang kedua, pengorbanan. Yang ketiga, perjuangan. Yang keempat, dengan perbelanjaan. Beli kita sekarang senang saja properti beli pas macam tak susah mana. Dahulu kena ditulis, dahulu kita kena pergi jauh sekali, sejauh manapun mulai atau juga dengan sungai. Tetap saja tidak sejauh jarak antara Kufah dengan Khurasan, antara Kufah dengan Mesir, antara Kufah dengan Basrah. Itu perjalanan berminggu-minggu, berbulan-bulan yang mereka tempuh hanya untuk mendapatkan beberapa riwayat hadis dan juga untuk memastikan kedudukan sanad hadis yang diriwayatkan. Nah, jadi kalau dengan perbuatan yang semacam itu yang balasannya itu adalah surga, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, midahnya ulama, dawatnya ulama akan ditimbang dengan darahnya para syuhada. Allah berfirman kepada ulama, "Qifu Spa'unasa berhenti bagi pertolongan kepada orang ramai, bagi pertolongan kepada ahli magang." Jadi kalau seandainya ilmu yang semacam itu balasannya, yang dengan ilmu kita mendapatkan surga, yang dengan ilmu kita mendapatkan surga itu daripada Allah, terus kita pergunakan ilmu untuk mendapatkan hawa duniawi, itu juga termasuk daripada syirah ayatillah dengan arti kali minat dunia. Maka itu nanti kita ancam, nanti kita bersabda mata'an dan ilma mimma yuktaba bihi wajhullah la yata'allamu illa li'aratin minat dunia. Itu termasuk syirah dengan sebahagian daripada dunia. Orang yang menuntut ilmu pengetahuan yang dia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapatkan hawa daripada dunia. Satu, Nabi kita ancam dalam yarif raihan al-jannah.
dan dia tidak akan mendapatkan atau tidak akan mencium bau bahwa surga, kata ulama, wa indaqalaha, apalagi kalau sampai masuk. Mencium baunya saja tidak. Kenapa? Sebab kalau boleh saya buat perumpamaan yang sederhana sekali. Masya Allah, tabarakallah. Macam mana perumpamaannya? Macam mana dengan perumpamaannya? Bayarannya mahal, yang dibeli cuma hanya apa adanya. Kita keluar uang tidak kurang daripada dalam 15 juta Rm untuk beli nasi kerabu. Ya nasi kerabu 15 juta. Karena punya duit terlampau banyak, dia habiskan duit. Dari beli apa? Tidak lebih daripada hanya setakat beli Milo saja, dibayar dengan 13 juta ringgit. La ilaha illallah, itu kan tidak memadai. Macam itu seketika ilmu kita berharap untuk mendapatkan dunia. Dan tasyadu bi ayatillah kita menang qadila. Sebab ayat Allah boleh untuk kita mendapatkan surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna rabbika bil iman aziz ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah. Allah guringan itu bahasa panjang, guring, tidok. Guringan artinya tidok saja.